Nawazaki. Sekarang kerja di TV jurnalis. Pengalaman di media sudah 6 tahun kerja di media. Kalau TV emang 3 tahun ini saya baru beberapa bulan ya. Sebelumnya saya sempat di fotografer, lalu maju lagi di Koran Tempo sebagai kameramen juga karena Tempo sudah mulai jalan ke TV. Sehingga akhirnya beberapa bulan kemarin saya pindah ke TV. Tujuannya mencari pengalaman yang lebih aja gitu kan di bidang jurnalistik seperti apa. Tadi gue ya? Bisa. Nah, bisa ngomongin gue dari pendidikan saya satu di Unpas tinggal perkebunan ngambil komunikasi juga. Terus sekarang sedang melanjutkan lagi di S2 di Unpas juga ini komunikasi juga. Tujuannya mungkin selain di jurnalistik kita bisa mengambil juga kepada kampus yang kedepannya mungkin bisa dosen atau apa di sana. Ada beberapa faktor jadi kita mau nanya ke narasumber itu seperti apa gitu kan. Mungkin kita sudah tahu nih yang akan kita wawancara itu seperti apa gitu. Prosesnya lebih lihat dulu orangnya kan gimana gitu. Kalau misalnya dia emang untuk diajak ngobrol gitu kan, biasanya kita melakukan dulu pendekatan proximity. Jadi sebelum kita melakukan pertanyaan itu kita pendekatan aja. Jadi pendekatannya lebih nanyain lebih ke pribadi dianya gitu. Tujuannya apa? Supaya antara narasumber dan wartawannya ada chemistry juga gitu. Jadi kita bisa ngobrol apa nanti kesananya akhirnya bisa enak gitu kan untuk pertanyaan yang lebih sensitif gitu. Mungkin lebih yang tadi itu setelah kita mendapatkan informasi tentang dia gitu. Pertama kita riset dulu nih. Dia seperti apa sih orangnya, terus apa sih yang akan kita tanyakan, apakah nantinya akan sensitif atau tidak pertanyaan kita gitu. Nah kalau misalnya sudah dapat poin-poin itu kita sesuaikan aja. Misalkan nanti misalnya pertanyaan mana dulu nih kita boleh apa pertamanya lebih tentang apa namanya itu? Pertamanya tentang lebih ke pertanyaan yang masuk pertama atau melakukan dari sisi yang umum dulu gitu, baru kita ke khusus gitu. Karena pola berita yang akan kita tulis juga seperti piramida terbalik gitu. Kita tanyakan dulu nanti setelah menurut terus ke pertanyaan yang khusus seperti itu sih. Oke, terus narasumber apa, seperti apa yang Akang sukai? Banyak ya, tiap kita liputan itu kita pasti ketemu sama berbagai macam narasumber gitu. Kita narasumber yang friendly gitu ya. Ada juga narasumber yang memang agak susah gitu untuk diajak ngobrol gitu. Kita sering juga mengalami penolakan wawancara segala macam. Tapi ya tetap saya pikir tuh semua wartawan akan merasa senang bila narasumbernya emang enak diajak bicara. Misalnya kita ngomong tentang sesuatu itu bisa langsung gitu. Ya gimana caranya supaya kita dapat narasumber yang enak diajak bicara gitu, sebenarnya kita bisa arahin juga gitu kan. Dari yang tadi itu kedekatan itu, faktor proximity itu, kedekatan itu bisa lebih membuat kita lebih mudah untuk bertanya kepada narasumber sehingga kita sendiri lebih enak suka gitu kan sama cara dia berbicara itu. Pernah nggak ada kejadian nggak diinginkan? Ya yang namanya kejadian tidak sesuai dengan rencana itu banyak ya kadang-kadang gitu. Mungkin saya misalnya lagi ngambil gambar di tebing gitu kan, bukan di boulderan gini ya, tebing sebenarnya gitu. Lagi naik, terus tiba-tiba hujan besar atau gimana, kondisi kamera kebasahan gitu kan, atau enggak tebing jadi licin gitu kan. Sekarang boro-boro untuk ambil gambar, kalau tebing licin untuk naik saja sudah susah gitu kan, licin. Nah, ada kejadian kayak gitu, dia kan faktor alam sebenarnya. Terus kalau di tebing ya,
Kalau misalnya kayak liputan di kota gitu, banyak juga kejadian kayak misalnya sedang ambil gambar terus tiba-tiba gambar kita nggak boleh tayang. Terus contoh kayak kemarin yang di lapas Bancai kebakaran, teman saya juga anggota AGI dari ini laporan, dia ngambil gambar masuk ke dalam, pas kebakaran dia ngambil gambar masuk ke dalam, setelah itu oleh dia sama aparat di sana nggak boleh keluar, bahkan foto-foto yang kameranya harus dihapus. Itu kan sempat jadi permasalahan juga ya. Sebenarnya nggak ada hak mereka juga untuk sampai menghilangkan nilai berita yang sudah kita ambil. Cuma ya selainnya juga kita harus lihat juga ya kondisi di sana, mungkin lagi audit, terus ada wartawan yang nyolong masuk gitu kan. Tapi itu insting alam. Yang namanya pengetahuan dia untuk mencari berita itu seperti itu. Karena kita kalau yang udah ini kadang kita melupakan hal-hal yang tadi itu yang kayak hal yang membahayakan gimana. Tapi bahaya atau enggaknya kita sendiri yang mengukur sendiri. Kalau kita sudah merasa tidak bahaya, ya kita tidak akan maju ke depan. Tapi selama kita masih ngerasa aman untuk ambil gambar segala macam, kita ambil gambar gitu sekali. Dan salah satunya kayak kemarin dimana wartawan sudah merasa tidak bahaya, tapi tiba-tiba ada orang lain, ada aparat misalnya yang menganggap bahwa itu berbahaya, dan itu yang jadi permasalahan.